Oke, halo Kak Ipa. Halo, Kak Raul. Oke, selamat datang Kak di Bincang Pagi Show episode 8. Senang banget. Jadi aku mungkin opening dulu ya. Eh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dan Kak Ipa di Bincang Pagi Show episode 8 dengan judul dan tema Harapan Anak Muda di Dunia Teater. Jadi mungkin perkenalan dulu kali Kak. Jadi Jeko X Media atau Jeko Office ini merupakan salah satu bagian dari Janandi. Jadi kita ini merupakan media kreatif yang bergerak di bidang ya industri kreatif dan industri kreatif yang dijalankan oleh milenial dan Gen Z gitu, Kak Ipa. Jadi salah satu program kerjanya itu ada talk show berbentuk live Instagram, namanya adalah ini Japan Show. Jadi sejauh ini sudah ada 8 episode termasuk hari ini, dan hari ini ya senang banget karena ada Kak Ipah yang mau menjadi narasumber nih. Oke. Mungkin kita kabar-kabaran dulu kali ya Kak. Kak Ipah gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar baik. Kak Raul gimana? Oke, baik sama. Oh ya sebelum sebelum kabar-kabaran perkenalan dulu kali ya. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Halo teman-teman semua, nama aku Raul Gonzales. Di sini aku sebagai host dan juga sebagai salah satu inisiator dari Jeko X Office ini. Uh, ya itu. Boleh Kak Ipa perkenalan diri dulu. Ya, halo semuanya teman-teman dari Jeko Janandi ya. Selamat kasih udah mengundang aku sebagai pembicara di sini, dan juga selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung di live bersama kami di sini. Salam kenal semuanya. Baik. Gimana Kak Ipa? Puasa hari ke-10-nya lancar? Alhamdulillah lancar dan masih semangat ya, masih segar pagi-pagi. Ini bisa banget ya strateginya. Pagi-pagi gini kita masih segar banget, masih semangat untuk sharing. Karena kalau udah siang Kak, itu pikiran tuh udah ke takjil, udah ke berbuka puasa, jadi sudah hilang. Ya benar. Bawaannya lemes ya, pengen tidur. Betul, mending pagi gitu. Nah, jadi Kak, seperti yang udah aku kasih tahu tadi, jadi Bincang Pagi Show ini sebenarnya jadi sarana atau belajar nih buat teman-teman dan nanti terutama, terus buat teman-teman yang masih menyaksikan juga nih, bahwa sebenarnya lewat bincang-bincang santuy ini gitu ya, kita tuh bisa belajar gitu Kak dari berbagai macam perspektif dari anak-anak muda nih, terutama anak muda seusia kita nih. Kita kan Gen Z ya Kak ya, 97 sampai dengan 2010 kayak gitu kan. Jadi tujuannya adalah live ini tuh bisa ngasih perspektif baru, insight baru, terus bisa belajar bareng-bareng gitu. Terus kita lebih menitik beratkan pada dunia industri-industri kreatif nih Kak. Nah kalau episode ke-7 kemarin nih Kak Ipah, kita tuh mengundang narasumber yang bergelut di dunia tari gitu, di dunia dance kayak gitu Kak. Dan sekarang dari dunia teater kayak gitu. Nah kita ada Kak Ipah nih sebagai ketua umum dari UKM Teater Hijrah UHAMKA 2021 ya Kak ya? Iya, 2021-2022. Oh, 2021-2022. Gitu. Jadi teman-teman nih yang dari UHAMKA nih wajib banget nonton hari ini karena ada ketua UKM-nya. Nah, mungkin kita masuk ke pertanyaan gitu ya Kak Ipan ya. Mungkin kita dari general dulu. Untuk pertama mungkin boleh dijelasin nggak Kak, pertunjukan teater itu secara umum menurut kacamata Kakak dan sudut pandang Kakak itu apa sih? Oke. Kalau misalnya secara umum untuk pertunjukan teater, mungkin teman-teman juga udah nggak asing lagi ya sama pertunjukan. Kalau pertunjukan itu sesuatu hal yang dipertontonkan dan tentunya pasti ada penontonnya. Dan kalau misalnya untuk teater sendiri, kalau misalnya teater kan seni bermain peran atau kesenian yang menunjukkan ada gerak tubuh, kemudian ekspresi, vokal, dan tata panggung. Jadi kalau misalnya singkatnya, umumnya itu pertunjukan teater ya berarti seni bermain peran yang dipertontonkan secara langsung di hadapan para penonton. Gitu. Itu sih kalau misalnya singkatnya untuk pertunjukan teater. Oke, jadi kita bermain peran nih sesuai dengan si perannya ini, terus emang ada stage-nya gitu, panggungnya gitu ya Kak? Oh. Ya betul. Oke. Tapi yang paling utama banget adalah penontonnya ya, harus ada penontonnya, jangan lupa. Oke.
Nah Kak, selain harus ada penonton, sebenarnya kan antara teater dan juga film itu kan merupakan ya sebuah hal yang sama gitu, sebuah seni peran gitu kan ya Kak. Tadi perbedaan utamanya tadi adalah adanya penonton atau tidak. Kalau misalkan film itu kan kita di bioskop atau di mana. Tapi ada hal-hal lain nggak Kak yang membedakan antara film dan juga teater gitu? Oke, perbedaan mendasar antara teater sama film yang paling mencolok itu pertama dari segi cara memainkan. Kalau misalnya teater itu kan dimainkan secara langsung di atas panggung dan di hadapan para penonton. Sedangkan untuk film yang teman-teman tahu juga, ini udah umum banget ya. Kalau misalnya film kan dalam bentuk sebuah rekaman video yang ditayangkan melalui suatu media. Jadi dalam segi penayangannya pun berbeda. Kalau misalnya teater itu secara langsung di hadapan para penonton, tapi kalau misalnya film itu udah dalam bentuk bahkan udah diedit ya sama editornya. Nah, dari sinilah bakal ada perbedaan-perbedaan dasar yang mengikuti. Misal karena emang teater itu dimainkan secara langsung di hadapan para penonton, otomatis dari segi vokal pun harus kuat ya kalau teater, karena gimana caranya untuk para penonton yang duduk di bagian depan sampai di bagian belakang itu bisa mendengar suara kita, apa yang dikeluarkan dari dialog para pemain itu harus terdengar gitu sama para penontonnya. Nah, itu dari segi vokal. Sedangkan kalau misalnya untuk film itu kan ada bantuan ya, ada bantuan mic dari para staff atau krunya. Jadi meskipun suara aktrisnya itu kecil, pasti kalau misalnya udah di videonya itu bakal terdengar jelas gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya teater ya harus kuat karena kalau misalnya teater itu live ditayangkannya ya, jadi teman-teman para penonton yang mengandalkan apa yang didengar secara langsung yang dikeluarkan oleh para pemainnya. Nah, kemudian yang kedua itu dari make up. Make up karena memang teater itu ditayangkan secara langsung, jadi yang dilihat oleh para penonton ya dengan mata telanjangnya para penonton yang lihat di atas panggung. Jadi karakter para pemain itu harus terlihat, balik lagi yang tadi, kalau harus terlihat oleh para penonton di bagian depan sampai belakang itu harus bisa melihat jelas karakter para pemain itu apa dan sebagai apa, menjadi siapa gitu. Jadi kalau misalnya teater, bahkan kalau misalnya make up itu bisa nyampe 8 layer karena harus jelas kayak dia pakai lipstiknya tuh harus tebel, karena gimana caranya para penonton yang duduk di belakang pun harus melihat karakter kita gitu. Sedangkan kan kalau film tergantung dari pengambilan kameramennya. Kalau misalnya memang mau jelas sekali ya pengambilan angle-nya dekat gitu. Kan kalau misalnya teater itu tanpa bantuan kamera. Tapi kalau misalnya film ya memang diambil melalui kamera gitu. Nah, kemudian dari detailing gerakan tubuh. Balik lagi ke tadi. Kalau misalnya film itu menggunakan kamera, jadi mau detail gerakannya mau kayak gimana pun kan tergantung yang mengambil filmnya. Tapi kalau misalnya teater, ya dari penonton sendiri langsung melihat gimana nih gerakan para pemainnya, dia lagi ngapain. Jadi harus detail itu terlihat secara langsung sama penontonnya. Jadi itu harus diperhatikan gerakan-gerakan para pemainnya. Nah, ini berpengaruh ke blocking. Jadi jangan sampai para pemain itu ada yang membelakangi atau terhalangi gitu. Nah, ini sih kalau perbedaan mendasar antara film sama teater. Wah, ini udah jelas nih teman-teman ya, bahwa Kak Ipani memang sudah berkecimpung di sini tuh emang sudah mahir gitu ya. Tadi ada vokal ya Kak ya, ada make up, terus ada apalagi tadi blockingan segala macam gitu kan. Ya betul banget sih, kalau film itu ya direkam gitu ya Kak ya. Direkam dan ada proses editing. Kalau teater ya kita pure menonton atau pure memerankan ya langsung di situ gitu. Oke. Iya, betul. Oke. Terus Kak, aku ingin bertanya nih, sebenarnya Kak, dari pertunjukan teater, nah semua hal itu kan punya esensi gitu ya Kak ya. Misalkan nih kalau musik itu tuh memberikan kita sebuah nilai A, B, C, D, ada makna. Nah, teater itu selain orang datang ke teater untuk ingin menonton pertunjukan ada itu sebenarnya hal-hal yang diambil dengan teater tuh apa aja sih Kak? Insight-insight positif bisa diambil dari, oh setelah gue nonton teater nih, aku dapat ini gitu.
Oke, kalau misalnya aku pribadi, kalau misalnya nonton teater di luar ataupun teater garapan kita sendiri itu banyak hal banget yang bisa kita dapatkan ya. Selain dapat hiburan, karena memang di atas panggung itu banyak ya yang diperlihatkan jenisnya. Jadi kita pasti merasa terhibur dengan apa yang diperlihatkan karena pasti ada aja dalam satu segi itu ada lawak-lawaknya ya. Selain hiburan itu kita juga bisa mendapatkan kreativitas karena setiap pementasan yang diperlihatkan di atas panggung, baik itu artistiknya, kostumnya, itu tuh udah bentuk seni gitu, karya dari para pemain dan para tim produksinya. Jadi kalau misalnya udah lihat teater itu udah pasti kita banyak segi dari karya seni, kreativitasnya itu banyak banget. Jadi kita juga bakal dengan menonton teater, selain mendapatkan hiburan, kita juga bisa mendapatkan bentuk kreativitas dari seni gitu. Karena karya seni dari teater, pementasan teater itu banyak banget. Selain dari acting, itu kita bisa melihat dari tarian, kemudian nyanyian, itu banyak banget. Belum lagi kalau di teater kita bahkan bisa mendadak jadi desainer. Karena kostum-kostum bervarian yang dipakai sama para pemain itu hasil dari tim mereka sendiri gitu. Itu mungkin aku mengambil contoh dari teater Hijrah sendiri ya. Jadi setiap kostum mau gaun ataupun modifikasi kostum yang mereka pakai ya emang hasil karya dari orang-orang di teater Hijrah sendiri tuh. Kemudian selain kreativitas kita juga dapat ilmu karena setiap pementasan pasti ada pesan moral tersirat yang disampaikan gitu. Baik itu tentang kebudayaan maupun tentang sindiran ke pemerintah, tentang politik, itu pasti ada aja pesan moral yang bisa teman-teman penonton dapatkan gitu. Kemudian referensi tentu aja karena balik lagi ke yang tadi, kalau misalnya dari pementasan itu ada aja karya-karya murni yang memang hasil dari organisasi teater itu, dan itu bisa menjadi referensi teater lain atau teman-teman yang memang menonton pementasan tersebut gitu. Dan yang paling menarik menurut aku adalah melatih untuk kita berpikir kritis. Apalagi itu kalau misalnya pementasan-pementasan yang mengangkat tema tentang politik atau kayak mind blowing, itu cara kita untuk berpikir kritis itu dapat banget sih dari nonton teater. Kalau aku pribadi ya, dan semoga teman-teman penonton yang memang sudah pernah menonton teater juga mendapatkan hal itu gitu. Itu sih beberapa poin yang bisa kita dapatkan dengan menonton teater. Jadi memang ada banyak ya Kak, jadi nggak sekedar nonton terus gue terhibur gitu. Jadi ada dapatin kreativitas, pesan moral, ilmu, referensi, terus tadi ya banyak gitu ya hal-hal yang berpikir kritis kayak gitu ya. Ya iya sih. betul. Keren banget memang. Nah Kak, misalkan satu pementasan itu kan ada lah ya kayak RAB-nya atau anggaran biaya produksi. Nah itu pasti sangatlah besar ya Kak ya. Aku yakin itu pasti sangatlah besar kayak gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya alokasi dari biaya-biaya atau kos-kos itu tuh untuk apa aja sih Kak kalau dalam pertunjukan teater? Ya, bener banget ya. Setiap kegiatan pasti membutuhkan biaya, Kak. Apalagi teater. Kalau misalnya udah pementasan yang besar, membutuhkan dana yang luar biasa. Bahkan nanti pimpinan produksi kalau di layar belakangnya itu udah bingung tuh, ini cari dana kemana lagi nih? Nah itu kalau misalnya untuk alokasi dananya itu banyak banget, mulai dari artistik. Kemudian kita banyak menggunakan artistik pasti di atas panggungnya apa aja yang digunakan. Nah itu kebanyakan beli, nanti baru dikreativitaskan menjadi apa gitu kan. Kayak bahkan bisa membeli kayu untuk bikin lemari gitu, itu bisa kalau di teater ya. Jadi dananya itu ke artistik, kemudian kostum, membeli bahan-bahan, kemudian make up. Ada belum lagi kalau misalnya memang membeli properti dari setiap pemain gitu. Properti, kemudian kalau untuk tambahan-tambahannya itu kalau misalnya memang membutuhkan alat musik yang harus dibeli, kemudian lighting yang memang kurang, nah itu sih tambahan-tambahannya dari situ, kayak perintilan, beli kabel dan sebagainya. Ini udah di luar biaya tim produksi yang lainnya, kan banyak tim produksi yang lain yang memang harus dibeli lagi gini. Teater itu banyak banget pengeluarannya, makanya harus pintar-pintar tuh cari duit. Aduh, iya ya kayak cari duitnya selain dari ya jualan tiket,
sponsorship. Itu ada lagi nggak sih Kak? Nggak lebih dari situ sih, paling kita selain dari kampus, kalau Teater Hijrah sendiri selain dari kampus ya kita harus pintar-pintar mencari keluar, harus mencari sponsor atau partner media yang memang bisa bekerja sama sama pementasan kita. Dan alhamdulillah menariknya kalau di Teater Hijrah, kalau misalnya memang lagi garapan, kita itu suka ada online shop kayak berjualan gitu untuk menambah-nambah. Jadi kreatifnya teman-teman teater ya. Jadi ada apa istilahnya ya? Apa sih, betul nggak sih penyebutnya, kayak dana usahanya ada gitu ya lewat Ya, online shop gitu. Jadi tadi ada artistik ya, kayak ada properti, ada ini, ada itu gitu ya. Jadi memang banyak, apalagi belum lagi tuh mungkin per tim apa ya istilahnya ya, per unit produksi itu ada lagi masing-masingnya gitu ya. Oke. Selanjutnya nah, mengusung sebuah pertunjukan itu kan adalah ya Kak ya, setiap pasti segala sesuatu termasuk pertunjukan teater itu ada hambatan, tantangan, rintangan gitu ya. Nah, Kakak kan sudah mengadakan nih, salah satunya Elliot kemarin ya Kak ya. Iya. Aku ngubek-ngubek portofolio Kak Ipah nih. Itu hambatan-hambatan itu apa aja sih Kak? Kayak kalau misalnya hambatan selama latihan itu dari segi waktu ya, karena kan kita itu aku bawanya Teater Hijrah ya. Umumnya kita itu karena memang tingkat univ banyak fakultas-fakultas dengan jadwal kuliahnya masing-masing. Hambatan utama itu dari waktu, sinkronisasi waktu yang tepat untuk kita latihan itu kapan, yang memang nggak mengganggu waktu kuliah teman-teman, kegiatan utama teman-teman nggak terkesampingkan. Nah itu sih dari waktu, bagaimana caranya kita menemukan satu waktu yang memang semuanya bisa datang latihan semuanya gitu. Kemudian kalau misalnya untuk segi garapannya ya dari dana ya, itu bisa jadi hambatan karena banyaknya pengeluaran yang kita butuhkan ya, berarti kita harus mendapatkan pemasukan yang banyak juga nih. Nah itu motor otaknya di situ, kita mendapatkan dananya dari mana lagi nih. Kemudian selanjutnya itu dari segi kesehatan para pemain dan juga tim produksi itu penting banget ya, karena kalau misalnya latihan terus teman-teman ada yang berhalangan karena masalah kesehatan ya otomatis terhambat juga latihannya. Ada diganti peran dulu, nanti pas dia masuk harus ketinggalan lagi, ngulang dari awal lagi. Nah itu bisa jadi hambatan juga selama kita garapan. Makanya ada nih strategi-strategi yang diterapkan sama tim produksinya untuk menjaga kesehatan para pemainnya gitu. Kayak sebelum latihan itu harus minum apa, itu udah disediain sama tim layar belakangnya gitu ya, untuk mendukung hal tersebut. Nah tapi kalau misalnya untuk hambatan pada saat pementasan, sebenarnya kalau untuk kefokusan itu kan udah paket ya, udah sebelum garapan maupun pada saat garapan kefokusan itu sangat diperlukan, apalagi pada saat garapannya. Pada saat pementasan kefokusan para pemain ataupun para elemen pendukung garapannya itu diperlukan banget, karena pada saat kita pementasan itu kita harus ada sinkronisasi kesamaan dari semua elemen yang ada. Misal kefokusan itu bukan hanya dari para pemainnya aja, tapi harus ada dari para teman-teman yang mendukung itu, kayak yang mainin musik itu juga harus fokus melihat adegan ini kapan dia masuk untuk memasukkan musik ini, kapan harus masuk musik ini, karena kadang pada saat kita mau untuk masuk para pemain aja itu harus ada clue-nya. Nah itu kefokusan elemen-elemen pendukung yang terlibat dalam garapan itu harus banget dijaga fokusnya. Terus juga belum lagi kalau misalnya dari segi lighting-nya, kapan lampu ini, kapan lampunya warna ini, kapan suasana yang dibangun pada saat ini, itu ada juga ya. Terus juga belum lagi kalau misalnya kita ada keluar masuk artistik atau pergantian babak, kapan Blackman, kalau misalnya kita istilahnya tuh Blackman ya, kapan Blackman itu mengambil atau menyimpan artistiknya, kayak gitu sih. Jadi harus ada sinkronisasi dan kefokusan dari para elemen yang terlibat gitu. Wow, banyak ya Kak ya, dari dana, dari kesehatan anggota gitu ya, dari waktu. Emang ya sih, tadi berarti tingkat universitas ya Kak ya, Teater Hijrah gitu ya. Oke. Jadi memang banyak teman-teman hambatan-hambatan yang temui ini, karena yang diusung pun sebuah pertunjukan yang terdiri dari berbagai orang yang dari latar belakang yang berbeda gitu ya Kak. Ya, jadi betul banget. Itu harus
ya harus pandai-pandai gitu ya. Nah, dari kacamata Kak Ipa nih sebagai seorang pegiat gitu ya, bisa dibilang pegiat seni teater. Sebenarnya dari dukungan atau ya kan? Oh enggak. Sebenarnya dari kacamata Kakak nih dukungan-dukungan atau support-support dari pemerintah kita atau mungkin dari pihak swasta nih buat dunia teater itu, apalagi buat anak muda nih Kak, Gen Z yang kebanyakan kita tuh ada sekarang tuh di posisi-posisi akan masuk ke dunia nyata gitu, kayak dunia sebenarnya gitu ya. Jadi kan teater ini menjadi salah satu pilihan juga kan di industri kreatif itu dukungan dari pemerintah atau swasta tuh gimana sih Kak sejauh ini kalau dari yang Kakak tahu? Oke, mungkin aku sedikit mengangkat sebagai contoh dari lingkup hijrah dulu ya, teater hijrah dulu. Untuk dukungan, alhamdulillah kita mendapat dukungan yang bagus gitu dari segi dana, kita dapat dukungan itu. Terus kemudian untuk segi fasilitas kita dapat, karena untuk teater itu kita ada tempat latihan tersendiri, udah ada lab seni, jadi kita bisa melakukan latihan garapan di situ. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan pendukung teater kita bisa melaksanakan di situ, karena jadi kita udah nggak usah cari-cari tempat lagi karena kita udah mendapat fasilitas lab seni itu gitu. Bahkan untuk sekalinya untuk mengadakan pementasan teater pun kita ya udah ada fasilitasnya gitu. Dan kalau misalnya kita keluar itu ada banget dukungan-dukungannya, kayak ada ya lomba-lomba festival teater yang dari berbagai tingkat, mulai dari anak-anak, kemudian pelajar, mahasiswa, kemudian untuk pegiat teater independen itu udah ada difasilitasin untuk festivalnya. Dan dari festival ini juga udah ada dananya, kemudian mendapat dukungan dari Sudin Kebudayaan, kemudian Dewan Kesenian. Mungkin aku bawanya Jakarta ya, udah ada dukungan dari Dewan Kesenian Jakarta. Nah, jadi tinggal partisipasinya dari kita nih, kitanya mau nggak untuk berkembang gitu. Kita kan udah dapat nih dukungannya, ya tinggal dari kita sebagai pegiat teater masing-masing mau berkembang atau tidak ya. Kalau misalnya mau berkembang, silahkan manfaatkan fasilitas yang sudah disediakan. Misalnya kita dengan ikut festival itu kan berarti kita sudah memanfaatkan ya agenda-agenda yang sudah disiapkan untuk para pegiat teater, menyiapkan dan lebih mengasah kemampuan mereka untuk menggarap pementasan gitu. Dan kalau misalnya dari segi fasilitas yang teman-teman tahu juga, kayak banyak teman-teman teater yang sudah mengadakan pementasan itu di tim, ya kan, di Taman Ismail Marzuki, ya kan, di sana banyak ruangan-ruangan untuk melakukan pementasan teater. Itu kan untuk Pusat Kesenian Jakarta, ini untuk teater juga ada di sana. Kemudian juga banyak teman-teman teater yang sudah mengadakan pementasan di Gedung Pertunjukan Bulungan. Ya, itu sebenarnya banyak fasilitasnya, tinggal teman-teman mau mencari dan berusaha untuk melakukan di situ atau enggak gitu. Alhamdulillah untuk dukungan itu ada. Alhamdulillah ya Kak ya. Berarti ini kan dukungannya tuh nggak sebatas anak-anak muda yang ada di lingkungan kampus saya, kayak di luar itu pun juga didukung gitu ya kan. Misalkan ada, aku kurang tahu juga, mungkin ada agensinya atau ada organisasinya di luar itu juga didukung gitu ya Kak ya. Iya. Oke. Jadi banyak nih teman-teman dari negara kita tuh dan fasilitasi itu ada berbagai macam fasilitas, dukungan dana dari Dewan Kesenian juga mendukung. Jadi tinggal ya gimana anak mudanya mau yang berminat di bidang itu, ya tinggal mau nggak eksplor gitu ya. Iya betul banget. Terus Kak, anak muda nih terutama kita Gen Z ini sebenarnya itu banyak gitu Kak yang berminat di nggak dunia teater ya, semua bidang-bidang kreatif tuh sebenarnya banyak berminat. Nah, khusus bidang teater ini, sebenarnya Kak, apakah seseorang itu harus terlahir dengan skill acting atau sebenarnya itu tuh bisa diasah atau dipelajari kayak gitu biar tidak memakan waktu lama, atau ya naturally ya memang terlahir punya bakat tersebut gitu. Itu gimana sih Kak? Mungkin ada orang yang pengen gitu tapi takut gitu, nggak punya kemampuan berakting. Ya mungkin yang di highlight adalah acting ya Kak ya, karena kan iya.
Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang hal itu balik lagi ke bakat dan minat. Kalau misalnya memang bakat, memang adalah sesuatu potensi yang dimiliki seseorang pada saat dia lahir gitu. Dia udah punya bakat itu. Kita highlightnya kan tadi acting ya, dia udah punya bakat acting. Tapi kalau misalnya teman-teman yang punya bakat acting, kalau misalnya enggak diasah terus bakat actingnya kan lama-lama ya dia juga kaku, udah gak tahu gimana cara untuk berakting. Jadi kalau misalnya emang kita sadar nggak punya bakat acting, gimana caranya teman-teman itu bisa tahu kalau misalnya kita tuh ternyata bisa acting loh, ya itu dari minat. Kalau misalnya minat bisa tercipta, teman-teman yang nggak bisa acting tapi bisa acting, ya karena ada ketertarikan untuk berakting, tapi sadar nggak punya bakat acting, nggak bisa buat acting, bahkan nggak bisa untuk mengekspresikan gitu. Itu karena memang dari latihan. Teman-teman yang punya bakat acting dari lahir pun kalau misalnya nggak dilatih, ya dia pun nggak bakal sadar, nggak bakal tahu gimana caranya untuk berakting, bagaimana caranya untuk mengekspresikan suatu dialog gitu. Kan kalau misalnya acting berbicara tentang dialog ya, apa yang dia katakan dan harus setara dengan apa emosi yang harus dia keluarkan gitu. Nah itu kalau misalnya kita dengan latihan, meskipun teman-teman nggak punya bakat acting, ya bakal bisa. Jadi ya kuncinya harus mau, ada kemauan dan latih, dan harus terbiasa untuk melatih. Lama-lama ya teman-teman juga bisa. Mungkin untuk contohnya aku sendiri, aku pun nggak punya bakat untuk acting ya, tapi ya dengan masuk teater aku latihan setiap minggu ya, alhamdulillah gitu. Dengan latihan kita bisa awalnya mengenal ya akhirnya terbiasa untuk acting gitu. Yang penting latihan, karena orang yang punya bakat aja mereka latihan gitu supaya bisa maksimal karena dilatih terus. Ya teman-teman yang nggak punya bakat acting pun kalau misalnya latihan terus ya bakal punya gitu, karena belajar tipsnya bisa acting tuh kayak gimana, caranya itu kayak gimana gitu. Jadi kuncinya itu berlatih. Berarti ya kak ya, memang sebenarnya sama aja kak ya, mau dia terlahir natural dengan bakat ataupun tidak tapi berminat, itu sebenarnya ya kembali lagi ke effort dia gitu ya, kayak usaha-usaha dia untuk bisa sampai di tahap dia bisa punya skill itu nggak yang nggak acting aja semua nggak sih kak, kayak kita misalkan walaupun kita nggak suka matematika tapi kalau kita berjuang untuk belajar itu ya bisa aja gitu kak ya. Tapi mungkin iya benar banget. Bagi orang-orang yang punya bakat di situ dari lahir itu sangat memudahkan gitu ya kak ya. Terus orang yang nggak terlahir dengan bakat itu ya mereka punya usaha untuk. Iya. Oke. Itu yang perlu di highlight ya, harus ada kemauan dan mau berlatih. Lama-lama juga terbiasa. Bahkan kalau misalnya tanpa kita sadari, kehidupan kita sehari-hari aja tuh kita udah berakting gitu. Karena teman-teman mengekspresikan apa yang dirasakan gitu. Oh, sedih ya nangis, udah bahagia ya senyum, ketawa gitu. Tapi kalau misalnya kita udah cerita tentang hal yang kita suka, teman-teman menunjukkan dengan ekspresi itu udah berakting gitu. Tanpa kita sadari ya. Tapi kita sadari gitu. Setuju banget kak, setuju banget. Terus nih kak, menurut kakak nih pertunjukan teater ini kan sudah ada lama gitu kak ya. Nah sebenarnya nih sebenarnya di Indonesia itu kak gimana sih caranya supaya industri teater ini itu tuh bisa terus berkembang besar, apalagi bisa dikembangin sama kita nih anak-anak muda ini, terus bisa long lasting kak. Itu tuh gimana sih kiat-kiatnya kalau menurut kakak gitu ya, sebagai anak muda yang punya inovasi dan kreativitas ini gimana? Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang gimana caranya supaya sesuatu hal itu bisa bertahan lama gitu ya, bahkan bisa berkembang, bisa dikenal sama banyak orang. Nah, ini pertama harus ada SDM-nya gitu. Karena umumnya suatu organisasi atau suatu kumpulan bisa bertahan karena ada SDM, ada yang mengelola. Begitupun dengan teater. Kalau misalnya ada SDM-nya ya pasti bakal bisa bertahan karena ada yang mengelola. Nah, balik lagi dari pegiat-pegiat teater atau SDM yang ada di teater tersebut, dia mau untuk mempertahankan dengan mencari inovasi, dengan terus berlatih atau enggak gitu. Ada kemauan untuk mengembangkan teaternya atau enggak. Karena kalau misalnya udah gimana caranya untuk bisa
terus berkembang dan bisa bertahan lama. Nah, ini dari SDM yang ada, pegiat-pegiat teater yang bertahan itu berusaha untuk berlatih terus, melatih skillnya, belajar hal yang belum pernah didapatkan di dunia teater, dan yang paling penting adalah mengagendakan dengan adanya garapan pementasan. Karena goalsnya teater itu yaitu mengadakan pementasan. Dari semua hal yang kita pelajari, mulai dari acting, make up, kostum, musik, artistik, semuanya itu bakal dipadu-padankan di sebuah pementasan. Karena di pementasan kita akan memadukan semua bidang ini gitu. Bidang minat ini semua bakal disatukan di pementasan. Nah, makanya gimana caranya teater bisa bertahan lama dan berkembang? Ya dengan adanya pegiat-pegiat teater yang terus berusaha melatih skillnya dan mengadakan garapan pementasan. Dan tentunya informasinya itu disebarkan ke masyarakat umum supaya mereka tahu informasinya, oh ternyata teater ada gitu. Dengan adanya pementasan berarti menunjukkan adanya teater. Tuh. Kalau dari aku pribadi sih itu ya, karena goalsnya teater ya dengan adanya pementasan. Apapun yang kita pelajari, teman-teman teater ini belajar musik, belajar kostum, kemudian fokus di make up, ya semuanya berujung di adanya garapan pementasan. Tuh. Oke, jadi memang dari SDM-SDM-nya yang harus peduli gitu, kayak harus memperjuangkan ini gitu ya, biar tetap eksis dan long lasting gitu ya. Terus aku penasaran sama ini sih Kak, kayak menurut kakak lagi nih, sebenarnya kita sebagai anak muda yang akan menuju ke dunia selanjutnya gitu ya, setelah pasca kampus gitu ya, sebenarnya teater ini bisa jadi salah satu pilihan karir nggak sih Kak? Aduh, ini benar banget karena kalau misalnya teman-teman ngelihat artis-artis pun, sekalipun artis-artis tuh banyak banget yang udah dulunya itu jebolan dari teater. Pokoknya bakal ketahuan ya, jelas banget artis-artis yang memang keluaran teater sama yang memang udah langsung jadi ikut casting gitu ya. Karena kalau misalnya dari teater, teman-teman itu udah belajar gimana caranya membentuk vokal yang kuat, vokal yang bulat, kemudian menajamkan ekspresi. Itu udah belajar awal-awalnya. Nah, kalau misalnya bisa jadi tari teater itu bisa jadi pencaharian kita untuk bekerja, bisa atau enggak? Itu bisa banget, karena di teater kita belajar banyak fokus. Mulai dari kita bisa fokus di make up. Nah, dari make up aja, kalau misalnya kita udah keluar dari teater, karena udah punya bakat make up, bahkan kalau teater kan make up karakter, kita mau jadi apapun kita udah tahu nih caranya gimana, ya teman-teman bisa buka jasa make up, dan itu udah terjadi gitu loh. Dari kita sendiri pun yang emang bisa make up, setelah keluar dari make up, banyak yang meminta untuk di make upin gitu kan. Di situ kita bisa sambilan mencari pekerjaan juga ya, sampingan gitu. Nah, kemudian ada juga dari musik itu, kalau misalnya ada juga yang pementasan lain yang minta dimusikin sama orang dari kita gitu. Bahkan dari luar sendiri kita bisa memainkan alat musik ini di luar. Bahkan bisa ada panggilan-panggilan mengisi di KP-KP. Itu kan bisa jadi sampingan, bahkan bisa jadi kayak penghasilan dari situ gitu. Kemudian apalagi kalau misalnya dari acting itu banyak banget ya, kalau misalnya dari konten-konten kreator yang emang biasa untuk membuat video dan sebagainya, itu dapat banget. Terus dari kita sendiri pun kalau misalnya ahli dalam membuat kostum, itu dia ya terbiasa dengan membuat baju, bisa menjahit, ya itu dari situ bisa. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita dapatkan dari teater. Kalau misalnya teman-teman mau membawa, ini bisa nggak sih kalau misalnya setelah kita lulus kita bisa dapat penghasilan dari sini? Bisa, kalau misalnya teman-teman mau fokus dan mau mengembangkan gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya acting ya. Iya. Acting itu banyak banget. Aku tuh concern banget sebenarnya Kak sama hal-hal tersebut gitu. Jadi kayak Janandi ya, terutama Janandi, kayak sebenarnya anak-anak muda kita itu bisa melakukan lebih dari satu hal kreatif gitu loh Kak. Maksudnya, oke, misalkan mungkin dream orang tuh ya ingin kerja secara profesional di kantor-kantor gitu ya. Itu sah-sah aja gitu ya Kak Ipah ya. Cuman dengan berbekal apa yang sudah kita dapat di kampus gitu ya, terutama di bidang teater ini, kita bisa ya kalau dari segi make up-nya bisa nanti jadi portofolio, kita dipanggil buat jadi make up artis di kondangan atau di mana, kan ya menjadi ladang juga gitu ya Kak ya. Atau kita bisa ngisi kayak kakak yang bilang tadi, bisa ngisi di kafe atau apa, itu kan bisa menjadi sumber income lain gitu
dari main job kita gitu kan. Jadi ya sebenarnya itu concern Janan itu di situ juga nih Kak Ipa gitu kan. Gimana nih anak-anak muda ini tuh gak fokus ke satu cara aja gitu untuk itu gitu untuk berkembang gitu kayak gitu. Termasuk juga Kak Ipa ini kan mungkin di masa depan akan menjadi sutradara gitu kan, produser gitu kan, amin kan guys, kayak gitu. Amin. Oke, sebelum pertanyaan terakhir Kak, aku curious nih Kak, sama garapan Kak Ipa sebagai sutradara di pertunjukan Elliot. Kakak boleh cerita nggak itu apa sih Kak, ceritanya tentang apa? Oh, kalau misalnya Elliot kemarin itu membahas tentang mental health ya, menyinggung tentang mental health sendiri karena kita mengangkat tokoh utamanya itu mengidap skizofrenia. Jadi ya aku pun sendiri sebagai sutradara banyak mempelajari, terjun ke psikolog ya. Jadi balik lagi yang tadi, kalau misalnya di teater itu kita bisa mendadak jadi apa aja gitu. Bahkan kalau menurut aku pribadi di teater itu kita belajar yang berkepanjangan karena kita akan terus belajar. Bahkan kalau misalnya dari pementasan tahun kemarin sama tahun sekarang itu pasti berbeda, dan ada hal lain lagi yang harus kita pelajari, hal lain lagi yang harus kita masukin lebih dalam gitu. Apa sih tentang ini, apa sih tentang ini gitu. Karena apalagi kalau misalnya kita mengangkat tentang budaya, mengangkat tentang politik, kan kita harus belajar ke bidang-bidang itu gitu. Jadi banyak hal banget yang kita pelajari. Nah, kalau misalnya Elliot kemarin kita mengangkat tentang mental health, skizofrenia, dan tentang parenting juga tentang isu sosial. Kemarin kurang lebih mengangkat hal itu di garapan Elliot. Oh, tentang mental health berarti ya Kak ya. Aku pikir tentang kerajaan gitu, karena namanya Elliot. Oke, the last question Kak. Apa pesan Kak Ipah nih buat anak muda di luar sana yang punya hobi yang sama nih di bidang teater atau hobi-hobi lain di bidang kreatif yang lain gitu. Mungkin ada yang bidang musik, itu kan industri kreatif gitu ya Kak ya. Atau ya sekarang udah bergelut di bidang fashion atau musik atau desain atau apa gitu. Nah, kalau Kak Ipah nih apa sih pesan Kak Ipah buat kita nih anak muda di luar sana yang mungkin masih takut, nggak percaya diri, nggak ada dukungan, itu gimana pesan Kakak? Mungkin ini pesan untuk diri aku sendiri juga ya. Kalau misalnya buat kita nih yang baru mau memasuki atau memilih, kita benar gak sih, bisa gak sih, kira-kira masuk gak sih kalau kita masuk ke bidang ini, ke bidang ini. Sebenarnya yang penting tuh ada kemauan. Jangan pernah merasa aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak punya bakat ini, aku jauh banget nih sama orang ini gitu. Sebenarnya jangan pernah membandingkan diri kita sama orang lain. Kalau misalnya teman-teman merasa nggak bisa, ya harus melihat dia aja bisa, kenapa kita enggak gitu. Yang penting ada kemauan, dan teman-teman harus yakin dengan apa yang bakal teman-teman ambil gitu. Balik lagi ke yang tadi, jangan pernah merasa rendah gitu loh. Kalau misalnya kita berusaha, kita pun bisa ada di posisi mereka. Karena mereka pun yang sekarang ada di posisi ini, sebelumnya mereka ada di posisi kita. Mereka ragu, kira-kira yakin gak ya ngambil ini, ya karena mereka ada di posisi itu, ya karena mereka udah berusaha semaksimal mereka, akhirnya mereka ada di posisi itu. Kita pun pasti bisa. Itu harus meyakinkan diri kita pasti bisa juga. Kemudian yang kedua, buat kita nih yang buat teman-teman mungkin yang sudah ada di puncaknya dan sudah mendapatkan manfaat dari yang teman-teman usahakan, ya berarti kalau dari aku pribadi, jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita dapatkan, karena di luar sana banyak hal yang perlu kita pelajari lagi gitu. Apalagi mungkin kalau aku menitik beratkan ke teater. Kalau menurut aku teater itu belajar yang emang benar-benar dalam jangka panjang gitu, dalam jangka panjang, dan terus belajar hal yang perlu kita dalemin lagi gitu, karena setiap hal yang kita garap pasti ada hal yang perlu kita dalemin, entah itu tentang kebudayaan, tentang isu-isu sosial. Nah itu kan kita belajar lagi. Jadi tentunya ya jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita dapatkan, terus belajar karena di luar sana banyak hal yang belum kita ketahui gitu. Dari aku itu aja, dan semangat
karena kalau misalnya kita enjoy dengan apa yang kita lakukan, pasti kita nggak bakal pernah ngerasa capek. Seberat apapun proses yang kita jalanin, kalau misalnya teman-temannya semangat, enjoy, ya pasti bakal, oh ternyata kita bisa ngelewatin ini gitu. Yang penting kitanya ngerasa nyaman dengan apa yang kita lakukan. Jangan pernah merasa terbebani. Tetap semangat buat kita-kita para Gen Z. Para pemuda yang masih berusaha untuk memfokuskan kira-kira kita bakatnya di mana ya, minatnya bagusnya di mana ya. Ya memang kita harus mencoba dulu baru kita tahu kita ada di passion ini atau enggak. Kalau misalnya kita enggak mencoba dulu ya kita nggak bakal tahu. Nggak bakal tahu kalau misalnya ternyata kita ada passion di sini loh gitu. Mungkin ini aku pernah dapat quotes ini di salah satu forum. Gagal dengan kita mencoba itu rasanya beda dengan gagal dengan kita enggak mencoba sama sekali. Karena kalau misalnya kita gagal dengan kita mencoba dulu, kita udah tahu rasanya, oh ternyata kayak gini ya, kayak tantangannya tuh ini ya. Jadi kita sendiri pun udah tahu karena kita udah pernah ngejalanin. Tapi kalau misalnya kita gagal karena kita belum pernah mencoba, ya kita nggak bakal pernah tahu rasanya dan kita nggak bakal tahu perbaikan apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Dari aku. Tetap semangat intinya. Tepuk tangan guys buat Kak Ipa, keren banget, daging banget nih pesan-pesan beliau gitu. Jadi memang mau nggak mau ya kita yang bisa meyakinkan diri kita sendiri Kak ya gitu. Mau gimana nih dengan sebenarnya kan kalau dibilang salah satu public figure ya Kak, sekarang tuh kita bisa berusaha dengan apa yang kita bisa dan apa yang kita miliki gitu ya Kak ya. Jadi sayang nih kalau hal ini tuh nggak dipakai gitu, nggak digunakan gitu. Ya nggak sih Kak? Gitu. Terus setuju banget sama Kak Ipa tadi kalau kita itu kalau mencintai sesuatu tuh pasti nggak ngerasa beban gitu dengan apa yang kita kerjain gitu. Masuk di dunia teater, di dunia ini gitu. Mungkin terlihat juga Kak sama teman-teman Janandi gitu kan. Kita berenam orang ini yang ada. Kalau Kak Ipa nih konsen di bidang teater gitu. Kalau di Janandi ini kita pengen jadi media kreatif gitu ya. Kalau kita tidak mencoba untuk hal itu, tidak mencoba mengembangkan gitu kan, ya kita tidak akan tahu endingnya seperti apa gitu ya Kak Ipa ya. Ya gitu. Bener banget. Jadi ya mungkin kita sama anak muda yang mari support gitu ya Kak ya, lewat ini salah satunya JKX Media ini pengen berkolaborasi mendengarkan suara-suara nih dari anak muda keren seperti Kak Ipa nih yang sudah dan memulai perjalanannya gitu ya di bidang-bidang kreatif ini gitu. Nah mungkin harapan aku Kak di masa yang akan datang mungkin kami dari Janandi pengen melihat nih pertunjukan Kak Ipa ya kawan. Kalau Kak Ipa mau bikin pertunjukan gitu ya mungkin kita pengen nonton gitu ya gitu. Ya Kak bikinlah Kak pertunjukan. Ya, nanti mungkin bukan akunya ya tapi kalau misalnya Teater Hijrah ada garapan nanti insya Allah Janandi ayolah nonton. Oke, siap Kak Ipa. Oke, sudah hampir sejam ya Kak Ipa ya kita berbicara nih. Banyak banget teman-teman insight yang dapat nih dari Kak Ipa selaku Ketua Teater UKM Teater Hijrah nih. Jadi apapun yang disampaikan Kak Ipa tadi itu ya bisalah diambil hal-hal yang bisa encourage lagi lebih ke dalam tentang hal-hal yang sedang kita jalani gitu. Sebenarnya nggak dunia tidak apa saja gitu kayak yang sedang kita jalani gitu, yang lagi menjalani A, B, C, D, intinya lah percaya sama diri sendiri dan terus berjalan untuk menuju hal itu kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Ipa sudah mau nih untuk jadi narasumber di JKX Office ini ya. Kita masih belum seberapa nih Kak Ipa, masih terus berkembang setiap harinya berjalan. Terima kasih banyak sudah ada mau jadi narasumber di Bincang Pagi Show. Mungkin nggak tahu ya dari kedepannya bakal ada kolaborasi apa di antara kita gitu ya Kak Ipa ya. Sangat kalau dari kami sangat terbuka gitu ya. Kalau Kak Ipa ada pengen A, B, C, D sangat terbuka gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak Kak Ipa. Semangat menjalani ibadah puasanya Kak Ipa. Dan ditunggu gelar sarjananya ya tahun ini. Semangat Kak Ipa. Amin. Semangat Kak Ipa. Kak Ipa tuh sama ya kayak si teman kita ya, SKM juga, SKM juga. Iya betul banget, SKM Kesehatan Masyarakat.
Sama aku juga. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Ipa. Kak Ipa mungkin ada lagi misalkan? Iya, aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Janandi yang sudah mengundang aku untuk berbincang sedikit sharing tentang apa yang sudah aku jalanin di Teater Hijrah Hamka. Makasih banyak, dan dari sini juga aku bisa mendapatkan relasi dari teman-teman Janandi dan juga teman-teman yang sudah bergabung di live kami. Makasih banyak udah mendengarkan sedikit sharing pengalaman aku, meskipun cuma sedikit. Semoga apa yang udah aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terutama itu bisa menjadi motivasi diri aku sendiri. Terima kasih banyak teman-teman, semangat untuk mengejar mimpi teman-teman. Apapun, dalam bidang apapun, sebenarnya semuanya tahapan prosesnya itu sama. Yang penting ada kemauan, berusaha, digiatin, dan teman-teman juga bakal terbiasa. Terima kasih banyak ya, semangat semuanya. Terima kasih semuanya. Dan Oke, terima kasih banyak Kak Ipa. Ya, kalau misalnya untuk tindak lanjutnya, ya semoga saja kedepannya ada lagi kerjasama dengan Janandi, terutama kalau misalnya memang memungkinkan dengan Teater Hijrah, semoga bisa gitu ya. Semangat terus untuk Janandi, semoga kedepannya lebih berkembang lagi dan bisa menjadi harapan-harapan anak muda, memotivasi anak muda dalam berkarya. terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Ipa dan teman-teman. Mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Kak Ipa, terima kasih banyak atas, mungkin aku ada kurang-kurangnya ya dalam meng-host atau memoderatori percakapan hari ini. Terima kasih banyak Kak Ipa, terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai jumpa di Bincang Pagi Show episode 9. Terima kasih banyak Kak Ipa. Iya, terima kasih juga. Oke, aku izin end ya Kak. Oke.